Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Cindy Barokah Tani. Nah, Sobat Tani, pada video kali ini mungkin arahnya lebih ke pertanyaan saja. Pertanyaan kepada salah satu channel, yaitu channel Sisi Lain Tumbuhan, yang sekarang sudah berganti nama menjadi Sisi Lain Agrikultur. Kepada Pak Roni. Nah, kepada Pak Roni saya ingin bertanya, kebetulan kemarin saya melihat salah satu video dari Pak Roni, yaitu pembahasannya pupuk yang bisa menaikkan pH tanah. Nah, pada saat saya cek pembahasan tersebut, penjelasan tersebut, ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang saya ingin tanyakan, karena dari segi pembahasan yang Pak Roni jelaskan itu tidak menyeluruh, dari segi penjelasannya tidak, istilahnya tidak komplit dari segi penjelasannya. Nah, contohnya mungkin saya ambil, karena dari segi pembahasan pupuk ada banyak di sana yang Pak Roni jelaskan, saya ambil yang kalsium nitrat saja. Nah, untuk kalsium nitrat, kalsium dan nitrat. Untuk kalsium itu kation basa. Nah, kation basa ada banyak, ada kalium, kalsium, magnesium, natrium, dan ada juga kation asam. Kation asam ada hidrogen beserta dengan aluminium. Nah, untuk kation basa itu sudah pasti bisa menaikkan pH tanah keseluruhannya, terutama ada kalsium, sudah pasti kalau kita mengaplikasikan di tanah itu bisa menaikkan pH tanah juga. Nah, itu untuk kalsiumnya. Berikutnya kalsium nitrat, ada nitrat. Nah, untuk nitrat dari segi proses menaikkan pH tanah itu bisa dengan cara pertukaran kation. Nah, pada saat nitrogen yang berbentuk nitrat, nitrat diserap oleh perakaran tanaman, nanti hasil akhirnya akan mengeluarkan OH-. Nah, nitrogen yang berbentuk nitrat, ini anion bermuatan negatif. Diserap oleh perakaran, nanti perakaran perlu adanya keseimbangan pada proses tersebut, itu pasti mengeluarkan OH-. OH- yaitu hidroksida. Nah, hidroksida inilah yang bisa menaikkan pH tanah. Nah, kandungan hidroksida seberapa banyak atau semakin tinggi kandungan hidroksida di dalam tanah, maka pH tanah semakin naik. Itu untuk hidroksida, karena ada OH-, ada H+. Nah, untuk H+-nya semakin tinggi kandungan H+, H+ itu hidrogen, semakin tinggi kandungan hidrogen di dalam tanah, ini sebaliknya pH semakin asam. Itu sebaliknya. Nah, ini kalau nitrat ini anion negatif, dari segi muatannya negatif, diserap oleh perakaran tanaman yang nantinya mengeluarkan OH- yang bersifat negatif juga, dan hasil akhirnya nanti bisa menaikkan pH tanah. Nah, seperti itu. Itu yang dijelaskan Pak Roni hanya sampai di situ saja. Nah, inilah yang menjadi tanda tanya dari saya pribadi. Karena orang lain mungkin para petani yang melihat video tersebut, kalau penjelasannya sampai di situ, pasti bakal berpikiran kalsium nitrat itu dari segi proses menaikkan pH tanahnya sangat bagus, sangat tinggi. Nah, karena yang dijelaskan kalsium yang sudah menaikkan pH tanah, dan nitrat yang bisa menaikkan pH tanah melalui dari segi proses pertukaran kation, pasti pola pikir para petani yang melihatnya kalsium memang bagus dari segi menaikkan pH tanah. Nah, pasti seperti itu. Nah, yang menjadi tanda tanya atau yang jadi pertanyaan dari saya pribadi, mengapa yang kalsiumnya pada saat proses pertukaran kation itu tidak dibahas? Mengapa tidak dibahas? Yang nitratnya, sedangkan yang nitrat dibahas pada saat proses pertukaran kation. Nah, yang kalsiumnya kenapa tidak dibahas pada saat proses pertukaran kation? Karena kalsium itu merupakan kation yang berbuatan positif pada saat diserap oleh tanaman. Nah, ini juga sama, perlu keseimbangan, perlu menyeimbangkan, seperti tadi nitrat, perlu keseimbangan tanamannya, maka tanaman pada saat menyerap kalsium, untuk keseimbangan akan mengeluarkan H+. Nah, ini yang dikeluarkannya H+. Kalau tadi nitrat yang dikeluarkan yaitu OH-. Nah, kalau kalsium yang dikeluarkan yaitu H+. Yang dimana H+, semakin tinggi kandungan H+, hidrogen dalam tanah, maka tanah akan semakin asam, kebalikannya. Terutama pada kalsium itu muatannya ada dua. Muatannya ada dua pada kalsium tersebut. Nah, jadi kalau muatannya ada dua, pada saat diserap oleh perakaran tanaman, maka perakaran tanaman perlu mengeluarkan dua H+. Karena kalsium muatannya ada dua. Jadi tanaman akan mengeluarkan dua hidrogen, dua H+. Nah, contohnya jika tanaman menyerap satu kalsium, nah maka pada proses pertukaran kationnya akan mengeluarkan dua hidrogen. Nah, jika tanaman menyerap 5 kalsium, nah maka pada proses pertukaran kationnya akan menyerap 10 hidrogen. Nah, 10 hidrogen inilah yang bisa menurunkan pH
tanah tersebut. Nah, inilah penjelasan yang saya maksud tadi di awal dari penjelasan Pak Roni pada channel sisi Land Agriculture kurang komplit dari segi penjelasannya. Nah, jika ini dijelaskan, maka kalsium nitrat ini tidak keseluruhannya bisa menaikkan pH tanah. Tidak keseluruhannya. Untuk kalsium di dalam tanah sudah jelas bisa menaikkan pH tanah yang posisinya ada di tanah. Untuk nitrat pada proses pertukaran kalsium sudah jelas bisa menaikkan pH tanah. Nah, tapi yang kalsiumnya pada proses pertukaran kation itu bisa menurunkan pH tanah karena mengeluarkan H plus hidrogen yang bisa menurunkan pH tanah. Jadi pada hasil akhirnya untuk keseluruhan saya rasa tidak tinggi dari segi proses menaikkan pH tanahnya untuk kalsium nitrat ini. Nah, kalau pendapat saya pribadi untuk kalsium nitrat dari segi meningkatkan pH tanah bisa, tapi hanya sedikit. Hanya sedikit. Dan bisa juga netral, bisa juga membuat tanah menjadi asam tapi sedikit juga. Nah, seperti itu. Itu pendapat saya pribadi. Sekali lagi, sedikit bisa mengasamkan, bisa juga netral, bisa juga menaikkan pH tanah tapi hanya sedikit. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena untuk unsur hara yang di dalam tanah itu banyak, pupuk yang kita aplikasikan di dalam tanah itu ada banyak, ada kation, ada anion. Jika tanaman menyerap kation, maka hasil akhirnya H plus tadi, pH turun. Tapi jika tanaman menyerap anion seperti nitrat tadi, maka dari segi hasil akhirnya tanah itu bisa naik pH-nya. Nah, oleh karena itu tergantung dari segi proses penyerapan perakaran, penyerapan tanaman, nutrisi apa yang diserap kation atau anion. Nah, seperti itu. Nah, tapi ini bisa diralat atau dicek lagi. Yang saya tahu, kebanyakan dari segi proses penyerapan tanaman itu kation lah yang lebih banyak diserap. Itu kebanyakannya. Ini bisa diralat. Tapi yang saya temukan, kebanyakannya pada umumnya lebih banyak menyerap kation daripada anion. Seperti itu. Nah, dan bisa juga seperti ini sebenarnya. Dari segi proses penyerapan di dalam tanah, jika kation di istilahnya diserap dalam jumlah yang sangat besar, sedangkan anionnya hanya sedikit, nah hasil akhirnya itu bisa sangat mengasamkan tanah, hasil akhirnya bisa seperti itu. Tapi jika diserap secara berimbang, kation maupun anion, nutrisi unsur hara kation, anion diserap secara seimbang, maka hasil akhirnya bisa saja netral atau asam dari segi pengasamannya sedikit dan dari segi naik pH-nya sedikit juga bisa seperti itu. Jadi semuanya tergantung dari kation anion tersebut yang diserap oleh perakaran tanaman. Nah, seperti itu. Nah, itu pertanyaan dan untuk sisi lain agrikultur dari kalsium nitrat tadi. Ini semoga ditonton oleh beliau dan bisa menjelaskan juga. Mungkin bisa saja saya yang salah, bisa saja. Kalau saya yang salah mungkin bisa diterangkan, bisa dijelaskan seperti apa dari segi detail kesalahannya, seperti itu. Nah, mungkin yang seperti ini yang bisa saya jelaskan. Semoga ini bisa dilihat dan dijelaskan juga oleh Bang Roni. Mohon maaf tidak ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.